Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jemaah Al-Hasani yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini kita mendapatkan narasumber yang berbeda dari biasa. Topik kita hari ini tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang juga beragam ini. Baik, barangkali waktu dan layar sepenuhnya saya berikan ke Prof. Muslim. Silakan, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Izin saya share. Ya, Ya, silakan. Iya, ya sudah kelihatan, cuma belum. belum eh, slideshow. ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung saja saya akan menyampaikan materi kita pagi hari ini tentang budidaya ikan air tawar lokal atau asli Indonesia, peluang dan tantangan. Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu apa sudah sangat populer dengan ikan-ikan ini ya, terutama lili, nila, ikan mas, gitu, ikan patin ya. Jadi ini adalah komoditi utama ikan budidaya di Indonesia ya, apa namanya, untuk air tawarnya ya. Jadi eh, ikan ini apa namanya, eh, semua cuman satu yang asli Indonesia. Jadi ikan lele ini bukan asli Indonesia, ikan mas bukan asli Indonesia, ikan nila bukan asli Indonesia, bawal juga. Patin yang dikembangkan di kita ini juga bukan patin Indonesia, patin dari luar. Nah, yang masih apa namanya asli Indonesia yang dibudidayakan itu adalah ikan gurami ini. Padahal jenis-jenis ikan di Indonesia, ya baik ikan air tawar maupun ikan air laut, air asin sangat sangat beragam. Nah, sayangnya ya apa namanya jumlah ikan yang kita miliki tidak sebanding dengan jenis yang sudah dibudidayakan. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi ke depan, bagaimana ikan-ikan asli Indonesia yang terutama yang bernilai ekonomi tinggi itu bisa kita budidayakan. Nah, kalau tadi adalah eh, ikan konsumsi, ikan untuk dimakan. Nah, ini adalah ikan hias. Jadi sebagian besar ya 90% lebih ikan hias yang banyak diperdagangkan di Indonesia ini adalah ikan-ikan asing atau ikan introduksi, ikan yang datangkan dari luar, bukan ikan asli Indonesia. Jadi apa namanya, seperti ikan ikan yang populer di kita, misalnya ikan koi, ya, kemudian ikan koki dan lain-lain. Ya. Yang asli Indonesia hanya cupang, ikan cupang ini. Dan ini juga sekarang sudah banyak ikan cupang dari luar yang masuk ke Indonesia. Jadi yang asli Indonesia apa namanya sekarang apa namanya bersaing dengan yang dari luar, terutama dari Thailand. Banyak ikan cupang dari Thailand yang masuk ke Indonesia. Nah, padahal ikan-ikan hias asli Indonesia juga sangat sangat beragam, sangat banyak. Sayangnya apa namanya upaya untuk kita membudidayakan ikan-ikan asli kita ini masih masih kurang ya. Hingga ini juga merupakan tantangan bagi masyarakat kita Indonesia untuk bagaimana membudidayakan ikan-ikan hias asli Indonesia. Padahal ikan hias asli Indonesia ini apa namanya mempunyai nilai jual yang cukup tinggi juga. Dan sayangnya apa namanya negara tetangga kita yang notabene negara kecil tidak memiliki sumber daya perairan yang sebesar kita, tapi negara tersebut merupakan pengekspor ikan hias terbesar di dunia, bahkan menjadi
pemain utama ikan hias di dunia, ya. Padahal sebenarnya ikan itu berasal dari negara kita, termasuk negara tetangganya juga. Nah, itu apa namanya, menjadi tantangan tersendiri ya untuk apa namanya menjadi pemain gitu ya, pelaku bisnis atau usaha ikan hias ini. Jadi Indonesia ini wilayahnya lebih luas perairan daripada daratan. Jadi potensi sumber daya perairannya itu sangat beragam dari sisi sektor perikanan ya, bukan cuma ikan yang terkandung dalam perairan wilayah Indonesia itu, berbagai makhluk hidup air lainnya seperti udang, kepiting dan sebagainya itu juga merupakan sumber daya alam yang apa namanya patut kita syukuri. Jadi kita ini termasuk negara dengan tingkat keragaman spesies makhluk hidup baik apa namanya flora maupun fauna termasuk ikan ini sangat sangat beragam ya. Nah, ini beberapa spesies ikan asli Indonesia yang sudah mulai dikembangkan untuk dibudidayakan. Meskipun apa namanya perannya sebagai ikan budidaya masih belum setara dengan ikan-ikan yang tadi ya, ikan mas, ikan nila, ikan lele ya. Namun demikian sudah cukup mengembirakan, sudah apa namanya penelitian domestikasi terhadap ikan-ikan asli Indonesia ini sudah cukup apa namanya ada majunya, sudah cukup maju. Apa namanya hasil-hasil penelitian sudah banyak ya terhadap ikan-ikan lokal ini. Hanya saja tantangan ke depannya bagaimana memanfaatkan hasil-hasil penelitian domestikasi ikan-ikan lokal ini untuk dikembangkan terus supaya menjadi betul-betul ikan budidaya yang apa namanya sama seperti ikan lele, ikan mas, dan ikan nila tadi. Harapannya apa namanya ikan-ikan ini nanti akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi apalagi misalnya kayak di Sumatera, di Kalimantan itu kan prospeknya sangat luas, apa sangat besar ya untuk pengembangan ikan-ikan lokal ini ya. Dan antara lain ikan yang sudah apa namanya studi domestikasinya sudah cukup berkembang, ikan toman, ikan betutu, ikan tebakang. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu mungkin banyak yang belum familiar dengan ikan-ikan ini terutama apa namanya karena mungkin uh, apa terbatas ya distribusinya. Uh, apa namanya terutama ibu-ibu mungkin ya agak susah mendapatkan ikan-ikan ini di pasar gitu karena memang tidak tidak semua pasar mungkin juga menjual ikan-ikan ini tapi uh, ada ini terutama kalau masyarakat Sumatera, Kalimantan, Jawa kayaknya nggak terlalu asing ya dengan ikan-ikan ini tapi kalau uh, timur mungkin agak asing karena di Indonesia itu apa namanya ada yang unik antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Dia ini ada tembok yang tidak nyata, ya garis walase, di mana ikan Barat Indonesia Barat dengan ikan Indonesia Timur tuh nggak bisa sama, nggak bisa sama. Kalaupun ada yang sama kayak misalnya di Papua sekarang sudah ada betongnya itu kan didatangkan introduksi kayak misalnya sudah ada gabus kayak gitu itu sudah didatangkan sudah diintroduksi ke wilayah sana. Nah ini ikan-ikan yang apa namanya ikan lokal Indonesia yang sudah studi domestikasinya sudah cukup maju. Hanya saja aplikasinya pemanfaatan apa namanya hasil-hasil penelitian ini masih perlu ditingkatkan. Ini salah satu misalnya ikan kelemak ini kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan ikan jelawat. Kalau Kalimantan ini juga nyebutnya ikan Jawa jelawan. Kalau di Sumatera Selatan ini banyak nyebutnya ikan kelemak. Ini ikannya mirip dengan ikan mas, ukurannya besar juga, bahkan lebih dari ukuran ikan mas. Ya. Nah ikan ini sebenarnya sudah lama
diteliti oleh para peneliti-peneliti perikanan dan peminat ikan ini cukup banyak dan ikannya pertumbuhannya cukup cukup besar, cukup cepat sebenarnya. Kemudian reproduksinya juga potensi reproduksinya cukup tinggi. Jadi jumlah telur yang dihasilkan banyak ikan ini. Dan ikan ini juga bisa dibenihkan menggunakan teknik kawin suntik. Ini sudah banyak yang mengaplikasikan. Jadi bisa disuntik ikannya nanti telurnya dikeluarkan, spermanya dikeluarkan, kemudian dilakukan pembuahan secara secara terkontrol. Ini sudah bisa dilakukan. Dan ini bisa pembesaran ikan ini bisa dilakukan di sungai, di danau, baik menggunakan sistem kolam maupun sistem keramba. Jadi untuk ikan ini teknologi baik teknologi pemenihan maupun teknologi pembesarannya sudah ada. Ini penelitiannya sudah sudah lama. Jadi ini sudah siap diaplikasikan. Hanya saja masih minat masyarakat kita untuk mengembangkan ini masih minim ya, mungkin informasinya belum begitu menyebar luas gitu. Padahal ikan ini juga memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan ya. Kemudian berikutnya ini ikan toban ya. Nah, ini ikan toman ini juga sangat berpeluang untuk dikembangkan pembudidayaannya karena nilainya cukup tinggi, peminatnya juga banyak, apalagi sekarang ikan toman dan ikan gabus. Ini ikan toman ini kan kelompok ikan gabus, sekarang sudah penelitian pemanfaatan ikan ini sekarang sudah ke arah farmasi untuk obat-obatan. Jadi sekarang udah banyak produk albumin dari ikan gabus itu yang mungkin Prof Airil lebih paham pemanfaatan albumin gitu ya Prof ya untuk di dunia medis ya. Nah, sekarang udah banyak nih produk albumin dari ikan gabus. Nah, ini ikan toman juga termasuk salah satu kelompok ikan gabus dan ukuran ikan ini cukup besar. Ikan ini juga pertumbuhannya cepat dibandingkan ikan gabus yang satunya lagi, lebih cepat yang ini ikan toman ini dibandingkan pertumbuhannya. Jadi pembesaran ikan toman ini bisa menggunakan keramba, bisa menggunakan waring, bisa juga menggunakan kolam tanah. Nah, ini kalau di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, ini banyak menggunakan keramba-keramba papan di Sungai Komering. Ini banyak pembesaran ikan ikan toman ya. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada upaya untuk pembenihan ikan toman ini secara terkontrol. Jadi sampai saat ini benih ikan toman untuk pembesaran ikan toman di keramba-keramba ini masih mengandalkan benih dari alam. Jadi mengumpulkan benih-benih dari alam kemudian dibesarkan di keramba. Ya, ini tantangan untuk untuk kedepannya supaya nanti ikan toman ini juga bisa dibenihkan sehingga kebutuhan benih untuk pembesaran ikan toman ini bisa terpenuhi. Ikan ini bisa panen kalau di masyarakat di Kabupaten Oki itu 4-6 bulan sudah panen dan ukurannya sudah lebih dari 2 kilo satu ekor ikan ini ya. Diberi pakan ikan-ikan ruca, ikan-ikan kecil yang tidak
apa namanya, harganya tidak terlalu tinggi. Kemudian usus ayam juga bisa, bahkan dicampur dengan pelet sekarang sudah bisa untuk pembesaran ikan toman ini. Berikutnya adalah ikan lokal asli Indonesia juga yang prospektif untuk dibudidayakan, ya. Dan penelitiannya juga sudah apa namanya cukup banyak, adalah ikan baung. Nah, ini ikan baung ini apa namanya untuk di Sumatera ini sangat populer, ya, termasuk Kalimantan juga sangat populer ikan baung ini, ya, peminatnya cukup banyak, dan bernilai bernilai tinggi juga ikan ini. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah makan ikan baung ya tentu merasakan ikan ini enak ya rasanya. Pindang baung. Nah, pindang baung ya Prof ya. Kalau di kita di Palembang pindang baung. Kalau di Jawa kayaknya nggak begitu populer ini ikan ini. Mungkin populasi di Jawa sedikit kali ya. Kalau di Sumatera banyak ini. Kemudian ikannya juga ukuran besar-besar. Jadi ini ikan ini juga cukup mudah untuk di apa namanya dibudidayakan. Jadi bisa dibudidayakan di kolam tanah maupun di kolam beton. Kemudian apa namanya teknologi pembenihan ikan baung ini juga sudah ada. Bahkan sekarang sudah dibenihkan secara terkontrol gitu di tempat-tempat usaha pembenihan. Ini juga prospektif untuk di apa namanya dibudidayakan. Berikutnya adalah ikan asli Indonesia juga yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditi budidaya adalah ikan betutu. Nah, ini ikan betutu ini kalau di Jawa nyebutnya ikan gabus malas, ini ikan betutu ini. Ikan gabus malas. Apa namanya? Karena memang ikannya pemalas. Ini ikannya tidak seperti ikan apa namanya toman misalnya yang sangat agresif. Ini ikannya apa namanya pemalas. Gerakannya tidak selincah ikan-ikan lain. Ini sepintas mirip seperti ikan gabus, tapi sebenarnya bukan ikan gabus ini. Ini secara biologi, secara taksonomi jauh berbeda kelompok gabus dengan kelompok betutu ini. Walaupun bentuk tubuhnya ya agak mirip, ya, membulat panjang gitu dengan ikan gabus, tapi ini bukan ikan gabus. Kalau di Jawa nyebutnya gabus malas atau kutuk malas. Nah, ini juga penyebutan yang salah sebenarnya. Mungkin karena masyarakat melihatnya sepintas mirip seperti gabus, jadi dianggapnya gabus malas. Padahal sebenarnya ini tidak sama dengan gabus. Dan secara ilmu taksonomi berbeda antara ikan gabus dengan ikan betutu ini. Tapi kalau gabus dengan toman itu secara taksonomi dekat, satu genus dia antara gabus dengan toman, cuma beda spesies. Nah, ikan ini juga apa namanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ini mahal nih. Ikan ini kalau di Palembang ini di atas 100.000 1 kilo kondisi hidup. Karena ikan ini juga termasuk salah satu ikan yang diincar oleh apa namanya eksportir untuk dijual ini, untuk diekspor ke luar negeri. Ya, kalau di luar negeri, terutama di Cina, Jepang, ini ikan mahal, ya. Karena di sana dipercaya ikan ini memiliki khasiat apa namanya untuk kesehatan. Karena memang tekstur dagingnya juga berbeda dan ada beberapa penelitian yang menyebutkan ikan ini mengandung steroid, mengandung apa namanya mengandung apa obat kuat, jadi obat, bisa jadi obat kuat nih. Dan ini juga mengandung albumin yang sangat yang tinggi juga ini ikan betutu ini untuk kesehatan. Jadi kalau di apa namanya di luar kayaknya di luar negeri dijadikan ikan untuk kesehatan ikan ini.
Nah, ikan ini termasuk ikan apa namanya lambat sebenarnya pertumbuhannya. Kenapa dia lambat pertumbuhannya? Karena memang ikannya malas, ikan pemalas, bergerak malas, makan juga malas. Jadi kalau apa namanya, makanya disebut ikan malas itu, dia makan kalau nggak lapar nggak makan. Makan juga seadanya. Apa namanya, nggak serakus ikan toman tadi. Kalau toman tadi sangat rakus. Ini apa namanya, makan terus selagi ada makanan dimakannya terus sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Nah kalau ini pertumbuhannya lambat. Ya. Apa namanya, teknologi untuk pembenihan ikan ini juga sudah ada, hanya saja kurang berkembang karena agak unik. Apa namanya, tipe reproduksi ikan ini. Ikan ini harus menempelkan telurnya di substrat-substrat keras yang harus disembunyikan. Jadi beda dengan ikan lazimnya, misalnya mengeluarkan telur berserakan atau nempel di satu substrat di perairan. Nah, kalau ini juga nempel harus disembunyikan ininya, apa namanya, telurnya. Ikan berikutnya yang juga merupakan ikan eh, asli Indonesia, ikan betok. Ya. Nah, ini ikan betok untuk masyarakat Kalimantan ini sangat populer. Ikan papuyuh namanya kalau di Kalimantan. Kalau di Jawa ini ada yang nyebut betok, ada juga nyebut betik ya kayaknya. Kalau di Sumatera Selatan ini nyebutnya betok, ikan betok. Nah ini Kak, salah satu ikan air tawar yang ya mungkin sebagian orang tidak menganggap ikan ini apa namanya penting karena ukuran ikan ini tidak sebesar ikan apa namanya, ikan toman misalnya, ikan yang tadi ikan jelawat atau ikan betutu, ikannya apa namanya, ukurannya tidak sebesar itu. Tapi ikan ini memiliki apa namanya banyak kelebihan dari sisi dari aspek biologinya. Jadi ikan ini sangat apa namanya sangat tahan hidupnya. Eh, 1 kali 24 jam tanpa dalam apa di darat tanpa dalam air masih hidup ikan ini. Bahkan ikan ini bisa berjalan di darat. Jadi misalnya di pematang apa di pematang kolam kayak gitu di tepi sungai dia bisa mendarat menggunakan tutup insangnya untuk berjalan. Ini ikannya sangat kuat, apa namanya bisa hidup. Jadi kalau misalnya dia tidak di air 1 kali 24 jam, ya bahkan lebih dari 1 kali 24 jam masih hidup ikannya. Dia memiliki ketahanan yang sangat kuat, bahkan di air yang tercemar terkategori tercemar berat pun masih hidup ikan ini. Jadi di got-got di selokan-selokan yang sudah tercemar, ini ikan ini masih hidup. Jadi dari apa namanya, dari sisi fisiologi ikan ini ya memiliki unggulan ya, berarti atau unggulan yang tidak dimiliki oleh ikan lain ya. Jadi dia tingkat ketahanan hidupnya sangat tinggi. Nah, ikan ini apa namanya di Indonesia sudah mulai sekarang ini apa namanya dilirik untuk dibudidayakan ya. Pertama di Kalimantan ini sudah apa namanya sudah apa namanya sudah mulai pembudidayaan secara besar-besaran ya. Dan ikan ini apa namanya sudah dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk ikan yang sudah terdomestikasi sempurna, sudah siap dibudidayakan. Ya, bahkan negara di Thailand ikan ini juga sudah lebih maju penelitiannya. Ini sudah ukurannya kalau apa namanya dari beberapa artikel, beberapa media yang saya baca, saya tonton itu sudah lebih dari apa namanya 1/2 kilo 1 ekor. Kalau kita yang di alam liar kita nggak nyampe 1/2 kilo 1 ekornya. Ya. 1 kilo kalau di yang saya temukan, yang saya teliti itu paling ya sekitar
100 sampai 150 gram per ekor itu yang ikan liar dari kita. Nah, tapi kalau yang sudah hasil budidaya, terutama yang sudah hasil pembuliaan itu sudah di atas 300 gram per ekornya. Nah, di Thailand ikan ini sudah mencapai lebih dari 500 gram per ekor, jadi sudah setengah kilo per ekor. Ya. Nah, ini kemajuan penelitian ikan betok ini di kita sudah cukup mengembirakan. Ya, mudah-mudahan nanti ikan betok kita bisa sama seperti ikan betok Thailand yang ukurannya sudah di atas 500 gram per ekor. Kalau di sana kayaknya pemuliaannya sudah menggunakan teknologi tinggi, jadi sudah ada transfer gen untuk meningkatkan pertumbuhan ikan ini. Jadi ikan ini populasi ikan betok ini banyak, tapi strainnya sedikit, spesiesnya sedikit, ya, sehingga untuk melakukan perkawinan silang ya agak sulit. Yang memungkinkan untuk pemuliaan ikan ini adalah mengisolasi gen growth hormone dari ikan lain, kemudian ditransferkan ke ke ikan ini. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Thailand. Kalau kita belum sampai ke situ. Berikutnya ikan lokal Indonesia lainnya yang juga memiliki perspektif dan tantangan untuk kita kembangkan pembudidayaannya adalah ikan gabus. Jadi ikan gabus ini seperti yang awal tadi sudah saya sampaikan, sekarang sudah banyak dimanfaatkan untuk dunia medis. Ya, sudah banyak pemanfaatan albumin dari ikan gabus ini untuk pengobatan, ya, pengobatan di dunia medis untuk penyembuhan luka. Ikan ini kalau di Sumatera Selatan ini juga bahan baku utama untuk pembuatan pempek, kemplang, tekwan dan sebagainya. Ini menambah nilai jual dari ikan ini. Jadi ikan gabus ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi juga. Ya. Pembudidayaan ikan gabus ini sekarang sudah mulai di Indonesia. Ya. Penelitian kami menunjukkan bahwa ikan ini sudah bisa dibenihkan secara terkontrol, ya, di unit pembenihan, ya. Kemudian pembesarannya juga sudah bisa, bahkan ikan ini kalau sekarang ini sudah bisa makan pelet ini. Ikan gabus ini kan ikan karnivora aslinya. Di alam dia makan ikan-ikan kecil, makan udang-udang kecil, kodok dan sebagainya. Nah, kalau dalam kondisi budidaya ini sudah bisa diberi pakan pelet, pakan buatan. Nanti salah maksud juga pelet, ya. Kalau diberi kanan itu pelet itu makanan ikan yang buat, ya, yang dibuat oleh manusia, jadi pakan buatan. Dan ikan ini juga memiliki keunggulan juga secara biologi. Dia juga sama dengan betok tadi, tahan, daya tahan hidupnya cukup tinggi. Di air yang tidak terlalu bagus, ini ikan ini masih tetap bisa bertahan hidup, ya, karena memang habitat ikan gabus ini di rawa-rawa yang notabene kualitas airnya tidak sebagus di sungai, terutama keasaman airnya. Kalau di rawa itu airnya itu lebih asam, kemudian oksigen terlarutnya lebih rendah dan sebagainya. Nah, ikan ini mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak terlalu bagus kualitas airnya. Ikan berikutnya yang juga ikan asli Indonesia yang juga memiliki perspektif untuk dibudidayakan adalah belut. Nah, ini
Eh, Pembudidayaan belut di Indonesia juga sudah cukup berkembang, sudah banyak yang membudidayakan, terutama di Jawa ya. Eh, Ikan ini apa namanya sudah ramah dibudidayakan ya. Ini sistem pembudidayaannya juga sekarang sudah beragam, ada yang menggunakan kolam beton, kolam terpal, kemudian ada juga yang menggunakan drum-drum seperti ini bisa digunakan untuk budidaya. Nah, kalau dulu pembudidayaan ikan betok ini identik dengan lumpur, masukkan dalam lumpur. Nah, sekarang sudah ada apa namanya budidaya belut ini di air jernih, tidak lagi dalam lumpur ya. Pakannya juga apa namanya sudah, kalau dulu banyak menggunakan pakan-pakan alami berupa bakatul, usus ayam, sisa-sisa makanan. Sekarang juga sudah ada apa namanya pakan buatannya untuk budidaya belut ini. Nah, belut ini apa namanya juga merupakan salah satu komoditi ekspor. Jadi kalau di apa namanya di kita mungkin konsumsi belut ini tidak terlalu tinggi ya, tapi di luar ini sangat diminati ikan ikan belut ini. Di kita yang populer paling ya, terutama di Jawa itu banyak dijadikan keripik belut, cemilan-cemilan belut itu karena ya belutnya kecil. Kalau yang belut-belut dibudidayakan, terutama belut yang dari Sumatera, di Kalimantan itu besar-besar ininya ukurannya. Nah itu banyak diekspor ke luar negeri. Ikan berikutnya yang juga asli Indonesia yang memiliki perspektif untuk dibudidayakan adalah ikan tembakang. Jadi ikan tembakang atau ikan tambakan ya juga memiliki keunggulan, dia juga cukup kuat daya tahannya ya, sangat mudah dia beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ikan ini juga tingkat reproduksinya tinggi, jadi telur ikan tembakang ini sangat banyak, dan ikan ini juga mudah ininya apa namanya pemijahannya, pemandiannya. Apa namanya bisa secara alami di dalam kolam gitu, kemudian di dalam keramba-keramba seperti ini bisa dilakukan, bisa memijah ikannya. Dan ikan ini juga apa namanya harganya cukup cukup tinggi. Peminat ikan ini juga banyak, terutama masyarakat Sumatera dan Kalimantan kayaknya ya. Baik yang ikan dalam bentuk segar maupun bentuk olahan ini banyak juga dibuat ikan ikan asin, ikan asap dan sebagainya. Nah ini juga memiliki apa namanya perspektif yang bagus untuk dikembangkan menjadi komoditi budidaya. Berikutnya adalah ikan asli Indonesia juga adalah ikan gurami. Nah ini juga pembudidayaannya juga sudah cukup maju, sudah banyak dibudidayakan, terutama di Jawa, di apa namanya di Sumatera, di Kalimantan juga sudah banyak membudidayakan ikan gurami ya. Ikan gurami ini kalau di Sumatera aslinya namanya ikan kaloi, di Kalimantan juga nyebutnya ikan kaloi, juga ada yang nyebutnya ikan kaloi. Dan ikan ini apa namanya memiliki kebiasaan makan, dia kan apa namanya tumbuh-tumbuhan, ini termasuk ikan herbivora, pemakan eh, pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini apa namanya keuntungan juga untuk pembudidayaannya. Jadi pakannya bisa apa namanya lebih murah. Ini biaya pakannya. Jadi salah satunya ini apa namanya sente ya. Kelompok keladi-keladian, daun-daun keladi itu juga sangat disukai ikan gurami. Bahkan sekarang banyak apa namanya budidaya gurami dibarengi dengan budidaya tanaman air lainnya untuk pakannya ya, seperti mata lele, hidrilla dan sebagainya, itu untuk pakan ikan gurami ini. Jadi ikan gurami ini sekarang sudah banyak dibudidayakan, dan pembelian ikan ini juga cukup maju. Sekarang sudah apa namanya banyak strain-strain ikan gurami di apa namanya yang unggul ya. Dari Sumatera itu ada gurami Padang, gurami Batanghari, itu termasuk strain-strain gurami dari Sumatera yang sudah tingkat pemuliaannya sudah sangat maju, dan apa namanya pertumbuhannya lebih cepat.
produksi ikan ini juga cukup tinggi. Baik itu, Prof, sekilas beberapa spesies ikan lokal asli Indonesia yang memiliki prospektif untuk dibudidayakan dan mudah-mudahan ke depan ikan-ikan Indonesia ya menjadi ikan ikan komoditi budidaya yang setara dengan ikan-ikan yang asing, ikan-ikan yang didatangkan dari luar yang sekarang posisi komoditi ikan budidaya kita itu didominasi ikan asing. Jadi ikan nila, ikan lele itu kan. Padahal Indonesia juga banyak ikan lele, tapi sampai saat ini untuk spesies asli lele Indonesia belum 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 berkembang, belum dikembangkan domestikasinya. Begitu juga patin. Patin Indonesia kan ada juga spesies ikan patin asli Indonesia, tapi yang banyak dikembangkan sekarang adalah ikan patin dari Thailand malah. Mungkin itu, Prof. Eril, silakan. Baik, terima kasih Prof. Muslim. Kita sudah banyak mendengar tentang cerita ikan ini ya hari ini. Sepengetahuan saya memang ikan ini sangat beragam. Ada yang di air tawar, ada yang di air payau, juga ada di laut ya. Air tawar pun sangat beda-beda. Ada yang di sungai, di danau, kemudian di rawa-rawa ya. Yang di laut juga begitu. Tinggi dari permukaan air laut juga berbeda ikannya. Yang ada ikan yang air dalam ya. Ya, betul, Bro. Khusus untuk Sumatera Barat, mereka punya ikan endemik yang khas ya di Danau Waninjau dan di Danau Singkarak begitu ya. Ya, ikan bilis. Ikan bilis Rina di Meninjau. sama rinu di Meninjau tuh. Rino. Di tempat lain tidak ada itu, cuma ada di sana. Jadi itu ya. Baik, saya lihat